Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Saya sendiri Kirana Hanifati, NRP 15, dan partner saya. Ya, saya Alfisari, NRP 14. Di sini kami ingin menjelaskan tentang trajectory planning. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait trajectory planning itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan dari trajectory generation itu memiliki dua pendekatan, yakni joint position dan juga work position. Nah, bedanya apa sih? Nah, dari yang joint position itu dia akan menghasilkan output berupa posisi dari end-of manipulator atau dari Coppelia, sehingga posisi end-of efektornya itu bisa dilihat apakah berada di kuadran 1 atau kuadran 2, seperti itu. Kemudian untuk dari yang work position-nya itu sendiri, yaitu dia memerlukan adanya inverse kinematic yang akan mengubah output dari trajectory planning itu sendiri. Jadi work position itu menggunakan Cartesian trajectory planning yang kemudian menggunakan metode inverse kinematic. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk langsung ke project praktikumnya itu sendiri. Yang pertama adalah joint space. Silahkan Alvis. Oke, jadi tadi adalah penjelasan dari codingan. Sekarang kita akan melakukan simulasinya. Nah, jadi ini saya akan menjalankan simulasinya dulu secara fullnya ya. Jadi bisa dilihat di sini 00. Nah, melakukan step pertama, melakukan step kedua, melakukan step ketiga, melakukan step keempat. Oke, jadi mari kita mulai dari yang step pertama. Nah, jadi mulai dari 00. Nah, ini untuk theta 1, theta 2, theta 3 yang degree itu ada 22,5, 11,25 sama 7,25. Lalu untuk yang step kedua dapat dilihat di sini ada 45 derajat, 22,5 derajat sama 15 derajat. 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang step ketiga 67,5, 3,75 sama 22,5. Nah, ini untuk step yang terakhir. Seharusnya jika benar codingannya, step yang terakhir itu adalah dari derajat yang terakhir tadi, yang final yang kita masukkan. Ya, di sini 95, 45, 30. Bisa dicek untuk yang di base theta 1 95, 90, theta 2 45, theta 3 30. Ya, jadi mungkin itu untuk demo dari yang joint space ya. Oke, terima kasih. Jadi mari kita lanjutkan ke yang workspace. Silakan Kirana. Oke, terima kasih Alvis atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke yang workspace. Jadi di workspace ini kita langsung mulai di codingannya aja. Yang pertama kita akan menginisialisasi dulu untuk dari motor 1, 2, 3-nya. Jadi ini dari join 1, 2, 3-nya ya. Kemudian di sini kita juga akan menginisialisasi dari orientasinya, orientasi awal, dan juga orientasi yang dituju. Kemudian di situ juga ada untuk panjang dari linknya sudah kita tentukan A1, A2, A3 sesuai dengan PDF, yaitu 0,3, 0,25, dan 0,15. Ya, nah untuk pendefinisian ini nanti yang untuk diubah-ubah adalah yang orientasi tujuannya, yaitu yang 90. Di situ tertera, nanti bisa kita ganti-ganti. Untuk yang orientasi awalnya itu juga sebenarnya bisa diubah, nggak apa-apa. Jadi untuk orientasi ini juga masih fleksibel. Kemudian nanti yang untuk nggak diubah itu yang di posisi awal, kita di situ ada Hx 0 sama Hy 0. Nah, di situ nilainya masih sama-sama 0 untuk di posisi awal, supaya mereka memang startnya dari 0 si robotnya itu tadi. Nah, yang kita ubah itu nanti adalah yang Hx-nya Hx1 dan juga Hy1. Di situ kita menuliskan 0,0 dan min 0,7. Itu merupakan posisi X dan posisi Y yang akan kita tuju dari robot itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah rumus dari end of effector Hx dan juga Hy untuk di setiap stepnya. Jadi ini dihitung dari posisi awal X dan juga Y-nya, dan juga final value-nya kemudian akan dibagi dengan banyak jumlah step yang sudah kita sesuaikan dengan interaksi. Nah, kemudian lanjut di sini akan ada orientasinya juga, rumus posisi join akhir ya. Nah, ini untuk orientasinya itu juga
berdasarkan dari inisial orientasinya kita tadi dan juga final dari orientasinya, kemudian dibagi dengan jumlah stepnya juga, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke posisi join akhir, ya perhitungan untuk yang join akhirnya ini kita ada PXPY di situ berdasarkan dari HIX sama HY yang telah di-generate di setiap stepnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di situ ada persamaan inverse kinematik, di mana di situ kita akan mencari dari nilai theta 2. Nah, theta 2 ini nilainya tidak boleh lebih dari 1 dan juga tidak boleh kurang dari -1, seperti itu. Atau di situ kita nyebutnya dengan fungsi constraint. Nah, kemudian di situ juga sudah ada constraint step-nya, jadi per step dari robotnya dan juga delay-nya juga sudah diatur kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada percobaan sebelumnya, yaitu pada join space, seperti itu. Kemudian di situ nanti kita akan ngeprint dari theta 1, theta 2, dan theta 3-nya hasilnya seperti apa di titik terakhirnya atau di step paling akhir. Ya, berikut untuk simulasinya mungkin bisa di-play dari Alfi, silakan. Oke. Jadi ini adalah posisi awalnya. Kemudian ini adalah step satunya. Itu step 2, step 3, dan juga step yang terakhir. Mungkin bisa dilihat satu persatu dari tiap stepnya seperti apa. Oke, nah ini merupakan dari yang step pertama dan di situ sudah tertera di bagian bawah ada theta 1 dan theta 2 dan theta 3-nya. Bisa dilihat, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Tadi merupakan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke step yang kedua. Ya, ini adalah step keduanya dan di bawah juga tertera lagi theta 1, theta 2, theta 3-nya. Sekarang kita lanjut ke yang step ketiga. Ya, ini adalah step ketiga. Ya, ini adalah step ketiganya. Di mana theta 1, theta 2, dan theta 3-nya juga sudah di-print di bawah, sudah di-blok, bisa dilihat. Kemudian setelah ini akan ditampilkan untuk step terakhirnya. Ya, ini merupakan step terakhirnya dan theta 1, theta 2, theta 3-nya sudah bisa dilihat juga di bagian bawah. Oke, mungkin seperti itu untuk praktikum yang workspace dan juga tadi yang awal yaitu join space. Mungkin bisa kita akhiri video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.